Selamat malam untuk kita semua. Malam ini kita akan bahas satu bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 15. Saya akan membaca untuk kita semua. Suatu hari ketika Musa telah dewasa, ia keluar menjumpai saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu ia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika ia melihat tidak ada orang, ia membunuh orang Mesir itu dan menyembelihkan mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, ia mendapati dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Tetapi ia menjawab, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya kejadian itu tentu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang kejadian itu, ia berupaya untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Nah, saudara-saudara, ini kisah tentang seorang besar yang dibesarkan di dalam hikmat orang Mesir, tetapi dia sendiri bukanlah seorang keturunan Mesir. Ini jelas bahwa identitasnya seorang Musa adalah keturunan dari orang Ibrani. Nah, tentu latar belakang yang melekat di dalam diri Musa itu membuat dia akan terus mencari siapa dirinya sebenarnya dan apa yang hendak dia perjuangkan ketika dia telah dewasa. Nah, kalau kita melihat saudara-saudara, ini adalah nanti menjadi titik awal dari gebrakan untuk pembebasan Israel secara khusus. Tetapi ini masih berfokus kepada caranya Musa dengan bertindak sebagai seorang prajurit dari kerajaan, dari istana, dan dia berjuang dengan caranya sendiri membebaskan saudara-saudaranya. Nah, tentu sekilas dalam kisah ini, raja-raja di Mesir dipimpin oleh Firaun yang muncul dari golongan-golongan, dari suku-suku yang terbagi-bagi di Mesir. Dan masing-masing suku akan berperang, dan siapa yang menang, mereka akan menjadi satu orang pemimpin dan mengangkat dia menjadi seorang Firaun atau menjadi seorang raja. Nah, sehingga di Mesir ada terpecah-pecah. Nah, kalau kita melihat apakah di dalam dirinya Musa ada kerinduan atau ada keinginan untuk menjadi seorang Firaun di Mesir? Tentunya ada. Hal ini didasarkan kepada pertama, kalau kita melihat di pasal yang pertama dari Keluaran ini mengatakan bahwa bangsa Israel jauh lebih banyak dari penduduk Mesir. Itu dia. Orang Ibrani, keturunan orang Ibrani jauh lebih banyak dibanding dengan orang Mesir sendiri. Kedua, bahwa di dalam perjuangan masing-masing dia tentunya punya masa yang mendukung dia. Karena apa? Dia bawa satu program, aku akan menjadi raja dan tidak akan memperbudak kamu karena kamu adalah saudara-saudaraku. Dan itu kemungkinan besar. Mari kita memutar balik fakta untuk menindas, untuk memperbudak orang Mesir yang telah memperbudak nenek moyang kita dan kita sampai saat ini. Tentunya ada di dalam hati dan pikirannya Musa. Tetapi dari hal itu Musa menjadi seorang yang rusak karakternya. Rusak di mana? Maka perhatikan apa yang terjadi ketika dia melakukan tindakan membunuh orang yang memukul saudara-saudaranya. Nah, dia melihat satu ketidakadilan, ada kerja paksa, bahkan dengan sengaja dia keluar dan melihat saudara-saudaranya. Dia dengan sengaja melihat bagaimana saudara-saudaranya diperlakukan oleh bangsa Mesir. Lalu ketika dia melihat, dia sangat sedih sekali. Lalu dia memulai gebrakan untuk menjadi pahlawan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membunuh, dengan cara menumpahkan darah, dengan cara menghilangkan nyawa. Nah, ini tentu sangat-sangat berkesan sebenarnya kalau kita melihat ada seorang yang rela berjuang mematikan musuh. Harusnya orang-orang Ibrani mengatakan, oh ini bagus, berarti mari kita mulai melawan pemerintahan yang ada, mari kita gulingkan pemerintahan Mesir dan kita yang akan berkuasa. Nah, ini kisah di baliknya perjuangan Musa. Maka Musa memulai dengan apa? Dengan cara mematikan manusia.
Nah, berarti ada semangat untuk berjuang, tetapi caranya salah. Itu dia. Nah, berarti ini juga menjadi peringatan bagi kita. Kita boleh berjuang, kita boleh berambisi, tetapi di dalam ambisi itu, di dalam bertindak itu harus ada pertimbangan. Akankah mengakibatkan kehilangan kepada orang lain? Akankah ada akibatnya yang menyakiti orang lain dari apa yang saya rancangkan, dari apa yang saya lakukan nantinya, sehingga itu tidak akan menjadi batu sandungan dan orang lain tidak akan tersakiti. Tetapi Musa tidak punya itu. Yang ada di dalam dirinya adalah berjuang untuk bangsaku. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia mengharapkan bahwa orang yang telah dia bela kelak akan membela dia, akan dukung dia untuk menjadi seorang yang nomor satu di antara mereka. Tetapi apakah itu terjadi? Tidak. Mengapa hal itu terjadi? Karena Musa berjuang dengan caranya, mau membebaskan umat Tuhan, mau membebaskan saudara-saudaranya, tetapi tidak melibatkan Tuhan. Tidak ada Allah yang disembah, yang dia kenal. Nah, ini dia. Berarti berjuang atas dasar dirinya, atas dasar kemauannya sendiri, atas dasar kekuatannya, kepintarannya, kehebatannya berperang, tetapi tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Tidak ada Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan. Yang dia kenal adalah dewa-dewa. Yang dia kenal adalah patung-patung yang ada di Mesir. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan tidak mengizinkan itu. Dengan cara apa? Dengan cara membuat orang-orang yang satu dialek dengan dia, dengan membuat hati orang-orang yang melihat tindakannya ini satu tindakan yang mematikan. Jangan-jangan dia pun akan mematikan kita. Siapa dia sebenarnya? Jangan-jangan dia keluar menjadi mata-mata untuk mematikan kita. Nah, ini di dalam pikiran orang. Sehingga apa yang terjadi ketika ada kejadian kedua yang dia lihat, yang terjadi di antara saudara-saudara yang sebangsanya, yaitu orang Ibrani, maka dia mau melakukan satu tindakan keadilan di situ, tetapi dia justru ditolak. Nah, perhatikan apa yang terjadi ketika mengatakan siapakah? Siapa yang mengangkat engkau menjadi hakim? Ini tentu satu kejutan besar. Ini adalah satu kenyataan fakta yang mematahkan semangat seorang Musa. Jadi di dalam dirinya dia mau berjuang untuk bebaskan umat Israel. Tetapi fakta yang diterima, dia ditolak mentah-mentah oleh orang yang dia perjuangkan untuk keluar dari perbudakan. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan caranya Musa, ternyata itu tidak sesuai dengan caranya Tuhan. Maka apa yang terjadi? Musa menjadi seorang pengecut. Dia lari ketakutan dan dia tinggal sebagai pengembara di negeri asing. Maka kalau kita melihat ini saudara-saudara, dari keadaan mulia di dalam istana, dari keadaan hebat sebagai seorang prajurit kerajaan, dari seorang punya kemampuan untuk melawan, menjadi orang yang hidup di dalam pelarian di padang-padang, bahkan tempatnya di pinggir sumur. Siapa yang datang ke sumur? Itu orang-orang lemah, itu orang-orang suruhan, itu orang-orang kecil. Jadi dari keadaan tinggi, from hero to zero, Musa harus menjalani itu. Dia menganggap dirinya hebat, dia anggap dirinya bisa untuk berjuang dengan sendiri, dengan cara matikan manusia. Bukankah Tuhan mengatakan, engkau tidak boleh menumpahkan darah, engkau tidak boleh membunuh manusia, karena pembalasan hakku. Sekalipun mereka menindas engkau, engkau tidak punya hak untuk mematikan orang, karena itu adalah hak. Tetapi apa yang terjadi? Musa bertindak dengan mematikan orang, dan Tuhan mencatat di sini Musa sama kejinya dengan orang Mesir yang menindas bangsa Israel. Engkau tidak punya hak, maka saudara-saudara, engkau tidak punya hak untuk menindas orang. Engkau tidak menindas orang lemah, menindas orang yang ada di bawahmu, karena engkau punya kedudukan, karena engkau punya uang, karena engkau punya pangkat. Jangan kira engkau bisa melakukan segala sesuatu dengan semena-mena. Ingat, Tuhan melihat dan Tuhan pasti akan bertindak dan menghukum kamu. Maka sebelum itu pertimbangkanlah apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi sakit hati, apa yang menjadi perlawanan, apa yang menjadi kemarahan di dalam diri. Mari kita mengatakan, Tuhan, pilihan apa yang saya harus ambil, apa yang harus saya tegakkan di tengah-tengah kesulitan yang ada, apa yang harus saya tegakkan keadilan di tengah-tengah yang
ketidakmungkinan yang ada di sekitar. Maka jangan bertindak dengan semena-mena. Ada begitu banyak orang-orang yang ketika mereka duduk di dalam kedudukan, ketika sudah punya kuasa, mereka bertindak dengan semena-mena, tetapi mereka tidak tahu bahwa akibat dari itu Tuhan pasti menuntut balas, dan mereka tidak mungkin akan lepas dari murka yang akan dinyatakan. Nah, di bagian yang ketiga, dia mengatakan di sini, Musa harus kehilangan segala kesuksesan, segala kehebatan, segala kepintaran, segala kemampuan di dalam dirinya, tetapi dia menjadi seorang pelarian. Artinya, Tuhan mendidik Musa. Engkau mau berjuang, engkau anggap dirimu bisa, engkau belum bisa. Engkau anggap dirimu siapa-siapa, engkau bukan siapa-siapa. Engkau menjadikan dirimu sebagai hero, tetapi aku mengatakan engkau bukanlah apa-apa. Engkau hanya menjadi seorang pelarian karena aku tidak menyertai engkau. Dan Musa harus menderita akan hal itu. Dan bayangkan kalau kita melihat sekitar 40 tahun lamanya Tuhan mendidik Musa dengan tidak berikan kesempatan kepada Musa untuk mengingat-ingat, untuk berjuang membebaskan saudara-saudara Mesir. Jadi bayangkan betapa Tuhan harus mendidik orang, membentuk karakter orang yang telah rusak karena didominasi oleh keinginan desire yang besar sekali untuk berkuasa, tetapi tidak mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Tuhan mendidik kita juga demikian. Tuhan mengatakan kepada kita, engkau kira engkau dirimu bisa, engkau kira engkau dirimu mampu, engkau belum bisa, engkau belum mulai dari bawah. Engkau harus melibatkan Tuhan. Mungkin dengan hartamu, dengan uangmu, engkau bisa melakukan segala sesuatu dan banyak hal yang menguntungkan bagimu. Tetapi apakah bagi orang itu menguntungkan? Apakah engkau telah memperhatikan orang kecil sehingga engkau akan memberikan mereka kebebasan untuk hidup, untuk berbicara, untuk bersuara, untuk menyatakan kerinduan mereka? Atau justru engkau akan membungkam mereka dengan hartamu, dengan kekuasaanmu? Ingat, mereka mungkin tidak berdaya di dalam segala hal yang engkau punya, tetapi Tuhan yang mendengar mereka. Tuhan pasti balas kamu dan engkau akan sangat menderita. Maka saudara-saudara, hal yang kita pelajari di tempat ini pada malam hari ini, yaitu Musa dididik oleh Tuhan. Engkau anggap dirimu sebagai seorang pahlawan, tetapi aku mengatakan engkau bukan siapa-siapa. From hero to zero, dari seorang yang begitu hebat menjadi nol, menjadi tidak ada. Dan apakah Tuhan akan melepaskan di situ? Tidak. Dia terus akan melihat pembentukan dan akan menempa Musa dengan begitu rupa sehingga kelak Musa bisa menjadi seorang yang hebat, yang membebaskan bangsa Israel, tetapi tidak dengan cara pikirnya sendiri, tetapi dengan cara Tuhan yang tidak pernah ada di dalam pikiran Musa, yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun, tetapi Tuhan gunakan itu, dan Musa lah yang akan menjadi penyataan dari segala hal yang Tuhan rencanakan. Dia dipakai oleh Tuhan karena apa? Karena dia telah rela untuk menghilangkan segala kemampuan di dalam dirinya, dalam sudut pandangnya dia sebagai seorang pahlawan. Maka kiranya juga kita yang pada saat ini segala hal yang kita punya, mari kita bawa untuk berjuang bersama dengan Tuhan. Entah itu engkau yang duduk di dalam kursi pemerintahan, sudahkah engkau menyatakan aku berjuang untuk kebenaran, aku berjuang untuk keadilan? Atau mungkin saudara-saudara yang duduk sebagai seorang pengusaha dan engkau membuat usahamu, bisnismu baik, dan engkau akan menggaji banyak orang, engkau akan menggaji karyawan-karyawan, dan engkau akan memberikan mereka kesejahteraan lewat kamu, dan mereka menikmati berkat Tuhan. Sekalipun engkau tidak menyatakan firman Tuhan dengan mulutmu, tetapi dari pekerjaan yang engkau kerjakan, mereka akan menikmati di sini ada Tuhan. Maka engkau sudah lebih dari seorang yang menginjili mereka. Lalu dengan apa lagi? Dengan gaya hidupmu sehari-hari. Engkau berjuang demi kebenaran. Engkau berjuang demi keadilan. Engkau tidak menjadi batu sandungan di antara komunitasmu. Engkau menjadi berkat di mana engkau ada, engkau akan dirindukan. Maka itulah sudah jauh melebihi dari apa yang hanya dikoar-koarkan dari mimbar, apa yang terus dikumandangkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka sama seperti Musa, kita juga harus mengatakan aku bukan siapa-siapa. I have nothing. Saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Kecuali kalau Tuhan mendidik, Tuhan membentuk, dan Tuhan pakai. Maka engkau akan boleh berbangga. Karena apa? Karena Tuhan yang pegang kamu dan hidupmu akan bermakna.
Tuhan memberkati kita. Amin.